Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu ini yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya hingga datang akhir zaman. Insyaallah pada Ahad kali ini yang akan mengisi yaitu Al-Ustadz Ustadz Rahmat Najib yang akan membahas tafsir anisanya. Namun sebelum kepada Al-Ustadz akan ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad ketiga bulan April insyaallah bersama Ustadz Atib Latiful Hayat. Yang kedua, agenda pengajian hari ini Ahad jam 1 sampai jam 3 bertempat di kantor bersama PC Persis Padalarang bersama otonom dalam acara Gebiar Ramadan 1443 Hijriah bersama Ustadz Hamdan Abu Nabhan. Yang ketiga, daurah pekan kedua insyaallah dimulai 11 sampai 17 Ramadan 1443 Hijriah atau 13-19 April 2022 Masehi, yang akan membahas tentang pertama teori tajwid bersama Al-Ustadz Walid jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, daurah tadzkiratus sami wal mutakallim bersama Al-Ustadz Mulyana Abu Haidar jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Masjid Baitur Rahman ini. Yang kedua, Holaqoh Healing with Quran untuk usia remaja, mulai belajar 11 April sampai 16 April full day. Yang selanjutnya yaitu bagi jamaah yang ingin berpartisipasi dalam program Syiar Ramadan, kami dari panitia Syiar Ramadan menyediakan kupon yang telah dibagikan kepada jamaah sekalian. Yang bagi jamaah yang ingin ikut serta ataupun yang telah menerima kupon dapat menghubungi stand panitia Syiar di depan. Dan yang terakhir yaitu Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari jamaah sekalian, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari jamaah sekalian. Dan yang terakhir untuk para jamaah sekalian agar dapat merapatkan saf-saf yang masih kosong dan mengisinya, dan agar jamaah sekalian menyiapkan pendengaran yang jernih dan hati yang ikhlas agar dapat menerima ilmu yang akan disampaikan Al-Ustadz. Dikarenakan Al-Ustadz sudah ada di hadapan kita, maka untuk Al-Ustadz waktu dan tempat saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd, fa inna khaira hadisi kitabullah wa khaira huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra fayasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabu ilmi rahimakumullah. Pada saat ini khusus edisi Ramadan, saya lihat tuh edisi Ramadan. Oh, kita stop dulu An-Nisa. Nanti kita lanjutkan lagi setelah Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada edisi Syawal. Sebab pada bulan Ramadan itu banyak masalah. Masalah agama, masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah uang, masalah pemerintah lagi sekarang itu, masalah demo, wah banyak. Dan semuanya ada hukumnya. Sampai hukum demo, demo emak-emak, demo masak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi orang yang beriman itu ada 4 tentang siam. Seharusnya ayat yang dibacakan itu ayyamam ma'dudat ya. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi yang pertama, siam itu wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya, sehat, tidak kemana-mana atau cicing di imah atau tidak safar, itu wajib dan harus punya niat siam. Yang kedua, bagi orang yang sakit, sakitnya juga itu kaitannya dengan siam, kaitannya dengan lapar. Sakit hati mentek. Walaupun di sana dikatakan umum. Boleh buka, hitung berapa hari dan wajib qada di waktu yang lain yang tidak diharamkan siam. Misalnya yang diharamkan itu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Orang yang safar, ya, safar itu melakukan perjalanan yang jauh, boleh buka, wajib qada, sama seperti orang yang sakit. Nah, yang keempat itu orang-orang yang mutik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu tapi payah, yutik mampu tapi payah, maka wajib boleh buka, wajib fidyah. Fidyahnya membayar dengan makanan kepada seorang miskin. Sebetulnya ada 5. Yang kelima itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu bagi orang-orang yang nifas, yang haid,
itu haram siam, wajib qada. Khusus kita bahas yang keempat. Yang keempat itu yutiqunahu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan macam orang-orang yang mutik ini. Hanya para ulama menyebutkan diantaranya dalam tafsir Al-Maroghi, mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan mengandalkan tenaga. Misalnya tukang bangunan, tukang pikul, tukang beca. Di sini tidak ada beca ya? Pada larang mah. Beda jeung Diaman mah kuda. Ai kuda teh tanagana dina suku jeung dada. Tak disebut kuda. Orang-orang ini kalau bekerja dan tidak makan di siang hari, bekerjanya juga kurang, tidak maksimal, akan lapar, sebab dia memerlukan tenaga, banyak keluarkan keringat, kecuali bekerjanya diganti ke malam. Atau orang-orang yang dipaksa untuk bekerja, misalnya orang-orang yang dihukum narapidana, itu harus bekerja mengandalkan tenaganya, itu juga boleh buka dan bayar fidyah. Kemudian orang tua, kan tua itu suatu kemestian bagi yang panjang umur mah, bahkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah diantaranya surah Al-Hajj gitu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia rendah. Usia rendah itu adalah orang tua. Jadi begini, dalam Quran surah Ar-Rum, manusia itu dilahirkan dalam keadaan lemah, kemudian menjadi kuat. Nah, setelah kuat, lemah lagi. Lemah itu segalanya. Lemah ingatannya, lemah fisiknya, tenaganya, termasuk perutnya juga, sama dengan anak kecil. Kan orang tua mah makannya juga tidak teratur, sehingga barudak begitu. Anak-anak kan kumaha yang nawe makan teh. Kalau kita masih kuat bisa diatur. Nah, kemudian ketika masa tua terutama lemah fisik. Jadi ada yang lemah fisik, ada yang lemah fihis jiwanya, lemah ingatan, PDI, penurunan daya ingat. Naon pena penyana tepewot. Jadi pada saat itu lemah fisik, ada yang kedua-duanya lemah, ada salah satunya. Jadi fisiknya ada yang kuat, tapi ingatannya tidak kuat. Ada yang fisiknya lemah, ingatannya kuat. Nah itu kalau untuk menghindari itu ada doanya. Doanya naon teh? Allahumma inni a'udzubika min an arudda ila ardalil umur. Wajib teh. Sabakeun mah cenah abdi mah pikun oge bisa nyusahkeun batur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dikembalikan, boleh aruda, boleh uroda. Kalau aruda kembali, uroda itu dikembalikan ke umur yang rendah. Dalam Quran, wa minkum man yuradu ila ardalil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an. Sehingga yang sudah tahu juga tidak diketahui lagi. Karena itu jangan dicemooh apabila ada orang tua bertanya, pan anu nyeri hati, ari anjeun saha? Padahal anakna teh. Ka incuna teh maneh budak saha? Padahal dingaranan ku akina. Itu wajar. Mun urang yang cerikeun tah bisa kitu teh.
Makanya kadang kita harus hati-hati, harus dimaklum. Nah, dalam hal ini mereka orang tua itu tidak produktif, sama seperti anak-anak kan, anak-anak tidak menghasilkan, dibayar zakat lagi oleh orang tuanya, suatu saat orang tua dibayar fidyah oleh anaknya. Kemudian juga ada yang menyatakan perempuan hamil, tapi ini harus diperiksa dulu, sebab tidak setiap orang yang hamil itu harus fidyah, pasti ada yang kuat. Sama orang tua juga, yang bekerja juga, yang tukang-tukang tadi itu bisa saja siam. Nanti pada akhir ayat begini, siam itu lebih baik bagi kamu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu bahwa siam pada bulan Ramadan itu pahalanya besar, tidak bisa tergantikan dengan siam pada waktu yang lain. Sebab ada orang yang lemah fisiknya, kemudian kata dokter teh imam dapat mengganggu kesehatan ibu dan bayi. Nah itu harus buka, sebab orang yang hamil itu makannya untuk 2 orang. Itu. Tapi ingat, tidak setiap yang hamil itu harus buka. Tapi kalau kuat dan tidak membahayakan itu harus siam. Demikian juga orang yang menyusui, apalagi menyusui sekarang itu kan ada tekniknya. Air susu itu bisa disimpan. Ima kukuh, cenah Bu Bidan, abdi mah cenah hayang buka nya kumadinya we cenah gitu. Sebab bidan mah tidak ada kaitan dengan hukum. Gitu. Abdi mah hayang aya widi cenah gitu. Hoream siam teh. Hayang buka. Orang yang menyusuinya juga bisa dibagi 2. Ada bayi di bawah 6 bulan. Kalau bayi dari mulai lahir ya sampai 6 bulan itu tergantung kepada ASI. Kalau lewat 6 bulan itu kan dibantu dengan makanan yang lain, maka itu akan beda hukumnya. Ya cenah pun anak sok lapar wae, padahal dia sudah 7 bulan, itu bisa dengan makanan. Tong sok loba alasan ke Allah mah. Nah, orang-orang seperti ini harus bayar fidyah atau dibayarkan fidyahnya, terutama orang tua tadi. Dalam membayar fidyah, saya melihat di kota gitu ya, itu banyak yang dengan uang. Buktinya banyak yang nitip, bukan banyak, ada yang nitip. Padahal perintahnya fidyatun ta'amu miskin, fidyah dengan memberi makan kepada seorang miskin. 1 hari tidak siam, 1 kali makan orang miskin. Sebetulnya dengan uang juga tidak apa-apa, sah, dan itu menggugurkan kewajiban siam dan menggugurkan kewajiban fidyah atau mensahkan kewajiban fidyah, tetapi pahalanya kurang munel. Sebab ada kalanya uang itu tidak sekalipun diukur dengan makanan, tapi ada uang teh atuh bisa dibelikan karena puasa. Apalagi 1 hari berapa rupiah makan itu? 1 hari ini. Atau 1 kali makan berapa? 20.000 1 kali makan ini ya, bukan 1 hari. Kalau 20.000 itu berarti berapa ribu 1 bulan itu? 600. Nah, apalagi si uangnya itu nanti saja diberikannya memeh lebaran. Sok dipeserkeun kana naon? Kana baju. Mana ini mah tos usum balanya deui anu teh. Balikeun kana baju. Moal peserkeun kana pulsa cenah HP-na ge teu gaduh. Barang dibuka amplopna aya 1 juta. Jadi kana HP. Meser HP. Jadi HP teh atuh sekian persen bermanfaat dan sekian persen dosa. Bermata 2. Apabila kita memberi
makan seorang miskin itu juga dapat menggugurkan kewajiban. Artinya tidak akan dosa. Asa miskin, asa memberi makan. Tetapi kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan iftar, buka. Bukan sahur. Buka bagi orang yang siam atau kepada seorang siam, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan sama dengan pahala yang siam. Jadi sama pahala siamnya. Jadi orang ini tidak siam karena mutik tadi. Karena mutik tetapi dapat pahala siam. Pahalanya sama dengan orang yang diberi makan. Pahalanya. Nah, inilah yang jadi perhatian. Dalam hal ini kita bisa memilih orang miskinnya. Sebab orang yang siam itu macam-macam. Ada yang baik siamnya, ada yang jelek. Pada ya siam jahe. Kan? Naon? Jago es. Sebab ayah ustaz menyatakan tidur pada bulan Ramadan adalah ibadah. Gitu. Hudang-hudang tari eta we arek buka. Malahan mecenanya hudang sare we salat sare deui pan kamari mah angkeup teh nya. Jadi angkeup teh. Angkeup barang hudang kitu lieur. Ngong adan marukan magrib. Habak we kitu. Ngaregot. Barang lami-lami caang li panjenengan teh magrib cenah. Eta cenahnya adan asar jeung adan magrib meuni sarua. Adan mah ada sarua atuh, eta mah alasan. Nah, orang yang siam seperti itu dapat pahala. Beda dengan orang yang siam itu baca Quran. Bapak-bapak ya, yang ibu-ibunya masakan pahalanya dari masak ibu-ibu, bapak-bapak tina naon? Cumalah ibu bapak-bapak baca Quran, bari maturan teh gitu. Ulah deui mah hudang sare muka HP, baca WA gitu. Nyata TV gitu. Nya. Apalagi cenah ayeuna teh aya pertandingannya malam-malam gitu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Orang miskinnya harus kita kenal. Bukan sembarangan orang miskinnya. Sebab kalau sembarangan kita tidak tahu kualitas siamnya. Sebetulnya boleh. Tapi kalau kita tahu orang miskinnya itu rajin ibadah, pan aya orang miskin anu sombong. Abdi teh bade pidiah ka bapak sebagai miskin, cenah abdi mah teh miskin, bari jeung teu boga duit. Aya di miskin sombong mah tara salat berjamaah di masjid. Sombong eta teh. Tapi cek manehanan abdi mah teu sombong. Matak teu ka masjid oge. Ya. Dan ka masjid mah sombong, hayang katingali ku batur ibadah teh abdi mah di imah we cenah kitu. Jadi orang miskinnya harus kita kena, tidak usah mencari orang miskin yang jauh. Kumaha jeung ka Ciganitri, nanti orang Ciganitri tersinggung. Ya, cenah ka ku salamat kalau miskin di Ciganitri, orang Ciganitri tersinggung. Miskin di dia teh cenah gitu. Yang kita kena walaupun itu tidak miskin pisan. Jadi katakan saja A dan B. A itu miskin, tapi B mah miskin pisan. Ari A mah sering panggih di masjid. Ari B mah nu miskin pisan teh tara ka masjid. Sok Bapak mau pilih A mau pilih B. Tuh, eta cerdas namanya. Supaya siamnya bagus kan begitu ya kata Rasul. Terus pada apa tadi eta teh nu teh makalah. Ka usah dieuban oge makalah damba we. Terus apa sedang pada larang mah. Udah gitu. Cek abdi teh sarapaleun teu muhun cenah gitu. Ya, sakurang-kurangna apana teh
Hartosna, siapa yang memberi makan kepada yang siam, makan buka itu, maka dia akan mendapat pahala sama dengan orang siam itu, min ghairi ayan kuso min ajri syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang siam itu. Karena itu orang-orang miskin jangan kaget bila diberi orang, diberi makan, wah nanti cenah pahala saya berkurang. Tidak. Malahan dalam hadis itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi diantaranya, Ibnu Majah, kalau tidak salah Imam Ahmad juga ada. Di sana tidak menyebutkan miskinnya, tapi siapa saja. So iman di sana itu seorang miskin. Tidak disebutkan seorang miskin yang seorang siam yang miskin, tidak. Tapi so iman. Kan aya anu beunghar di pasihan. Orang-orang yang umroh tuh, murid saya sekarang sedang umroh Ramadan, rombongan di Ciganitri, Ustadz itu umroh Ramadan, padahal mereka orang-orang kaya. Da umroh Ramadan mah 35 juta. Beda kalau umroh bukan Ramadan, sebab di sana juga pakai kuota. Nah, orang-orang Arab Saudi itu suka mencari orang Indonesia, padahal orang Indonesia nu kadita nu baleungar nya. Tapi orang miskin cenah Arab Saudi mah apaleun, Indonesia mah loba hutang cenah. Nya. Terus teh sabaraha hutang orang teh? 700 triliun rupiah. 700.000 kebagian Bapak oge itu. Apa dibagi-bagi teh. Nah, itu. Di Arab Saudi itu tidak ada orang miskin, paling-paling orang miskin itu punya mobil. Sebab orang Arab Saudi itu kalau punya mobil sudah 10 tahun atau sudah gak enak dipakai, benerang dicana ka bengkel, simpen we di lapang, kan banyak sana mah lapang tuh, jeung kuncina jeung suratna eta teh. Bade mulung mangawe ka ditu ngan ongkosna jaba eta teh setir lagi belah katuhu deh gitu. Terus saya mobil orang untuk gonta-ganti teh geningan. Pemi jarak jauhnya atuh kana Mercy anu 48 bangkuna ningan. Karena itu kita harus beruntung diam di Indonesia karena banyak orang miskin. Iya. Nah, orang Arab mah susah cari orang miskin. Di Indonesia mah banyak, karena itu kita harus syukur di Indonesia banyak orang yang miskin. Jadi nanti kalau fidyah itu teu naon teh hese. Di sana itu kadang-kadang ada calo, Pak. Calo pan di dia mah calo teh ada tak di pasar teh aya jami itu cokot barangna teh asupkeun kana angkotnya supaya kan angkot teh kan calo teh. Itu mah teu mah geudig. Ewak pandanganna kieu. Itu bulan Ramadan didudukan di sana di tempat ini. Bapak di dieu tah tuangna kedah nu ieu. Itu calo banyak itu. Dan apabila dia sudah jajarannya sudah penuh, makanannya sudah diriung gitu tah. Dia tinggal laporan kepada yang memberi fidyahnya itu atau beri sedekahnya itu. Mun ayeuna mah dipoto kirimkeun gitu. Alhamdulillah sudah. Malahan ada dulu itu guru saya bulan Ramadan pikarunyangeun berenang dina tiang di Masjidil Haram itu diberi makan kan di bagian kurma, kadang-kadang ada madu, kue jam-jam gitu ya, kue teh ya bolu biasa nama gitu. Nah itu atau kue kering teh itu untuk buka teh tarahan masihan sangu. Ketika akan diberi saya sudah nu iya we cenah tuh, saya ini sudah punya, yang ini saja cenah. Nanti kalau Bapak ambil yang ini, saya beri 100 real. Nah gitu Pak, bakatku kudu mencari orang yang miskin itu susah. Sebetulnya banyak orang miskin di jalan juga, itu orang-orang Yaman biasanya. Di jalan nu haideung teh gen barudaknya, anu potong, sans potong teh digitukeun eta teh. Jadi siga potong gitu. Tapi orang Arab tidak mau. Sebab ieu mah kahiji teh siam, kadua ibadahna goreng. Buktinya
lain ka masjid, anggo cicing di jalan. Nah, itu orang yang cerdas, orang Arab tuh. Ingin orang yang rajin ibadah. Karena itu tidak sembarangan memberikan di luar, tapi megat di Masjidil Haram, dipegat. Sebab tahu ini adalah orang yang ahli ibadah. Tinggali. Nah, kita juga harus seperti itu. Kalau kita tidak kena, kita tidak tahu. Apalagi orang miskin itu adalah tetangga. Kan kita punya kewajiban memberi kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Apalagi orang miskinnya itu ya miskin, ya tetangga, baik ibadahnya, dulur deh. Kan ada kewajiban kepada kerabat itu dalam surat Al-Isra. Wa ati dzal qurba haqqahu wa miskina wa ibnas sabil. Berikanlah haknya kepada keluarga, kerabat. Yang sebut dengan kerabat teh paman, bibi, anak paman, anak bibi. Kalau orang tua mah tidak masuk. Anak menantu tidak masuk. Besan bolehlah besan, tapi ulah kuriling teh. Ya mereka besan mereka minantu ke anak gitu. Mana ya jakat kuriling teh gitu. Balik deui eta mah gitu. Pokoknya urang teh ngalaksanakeun zakat cenah gitu. Nah, itu firman Allah dalam Quran itu banyak. Ada ulul kurba, aya dawil kurba. Dawil kurba itu mufrad, ulul kurba itu jamaknya. Jadi perhatikan itu. Ada saudara tapi bukan tetangga, itu juga mudah. Karena ini mah dikirim saja. Atau sieun dipasirkeun kana kuota teh ya. Kirim we beasna. Kirim mie instan kan mudah. Kade ulah dijual. Susah cenah memberi makan mah. Susah mana dengan siam? Ya. Karena itu cerdaslah memilih orang miskin. Selanjutnya kita harus konfirmasi kepada orang miskin itu. Memang di hadis tidak ada. Tapi kita harus konfirmasi. Konfirmasi itu tanya dulu. Maaf Pak, Bu, Bapak Ibu itu, Bapak Ibu saya sedang sudah tua, tidak wajib siam atau boleh buka, harus fidyah, bayar fidyahnya ke Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu itu sebagai orang miskin. Tuh cenah beli mah. Tong mundur Pak. Tong berdebat miskin Bapak teh. Nyari hati itu gitu. Kekeh gitu. Masih banyak pan di urang mah teh hesenya. Tadi oge masih ada bara rese teh. Yang anu miskin. Kalau sudah diterima, nah hitung berapa orang. Lihat kan tadinya kan sudah itu dilihat ibadahnya. Pokoknya ibadah kepala keluarga we heula. Nanti isinya kan ikut. Walaupun anak-anaknya masih balita, itu dianggap semuanya melaksanakan siam. Jika keluarga itu ada 5 orang, berarti kita memberi itu 1 kali makan untuk 5 orang. Jadi 5 orang itu sudah 5 hari. Kalau 30 hari Ramadannya 6 hari beres. Itu diutamakan pada bulan Ramadan sebab mereka sedang melaksanakan siam. Jika anak-anaknya siam kan pahalanya untuk ibu bapaknya karena mereka belum punya kewajiban. Sehingga anak yang sholat itu pahalanya untuk ibu bapaknya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu konfirmasi. Konfirmasi kedua, taroskeun. Makanannya apa? Kade ulah PHP. Daging ayam, daging domba, daging sapi, gulai, soto, sate. Nah, tapi cenah ayeuna di abdi tempe sareng tahu. Teu kudu cari takun gitu mah atuh. Saya juga dulu pernah itu. Eta nanti nganjang gitu, Pak Ustaz cenah bade ci kopi, bade ci ente, air putih, cerita air putih. Di bade ci herang. Padahal air putih mah susu kumaha teh PHP teh. Kunaon air beningnya gitu air putih gitu. Di bade ci herang.
tak apa-apa gitu beli balik sirup usahanya cenah gitu tapi udah dagang cenah itu teh gitu. Eta mah tuh PHP. Masalahnya begini, ada makanan yang tidak dimakan. Menurut kita makanan itu enak. Saya pernah dikirim pizza. Dihudangkeun barudak jam 8 wengi, Pak. Tah barudak ieu pizza teh. Da anyar eta tahun 2000-an. Budak teh ningali makan sedikit tidur lagi. Kemudian dipasihkeun tah ka ustad level kedua. Aya di asrama teh. Da isukna teh ku hayam. Ustad oge teh senengeun ku hayam. Orang yang memberinya kan merasa saya sudah berbuat baik kepada ustad. Bukan Ramadan itu bukan pidah eta mah. Nah, hanya kebetulan saja orang itu ke hotel ngalangkung ke pizza emut ke Ustad Ahmad kirim kan pernah ini mah gampilnya tinggal ya alamatnya gitu. Nah seperti itu Pak kan tidak diterima. Kemudian konfirmasi tentang waktu, kapan saya harus memberi iftar itu, kapan waktunya, sebab nanti ada orang lain yang meminang juga yang janjian. Saya pernah itu duka salah alamat duka naon menerima 60 nasi kotak maghrib 60 itu padahal anak-anak sudah makan dan itu 60 bingung Pak 60 itu sebab anak saya 200 di asrama putra putri teh pasikeun kan iya kumaha maknya 200 dibagi 60 pada akhirnya maaf di pilihan daging hayam langsung naraosna itu acak-acakan tidak dimakan sebab untuk makan sahur juga sudah disiapkan kan sistem catering sudah disiapkan ketika itu kan kumaha pastikan kasaha. Nah itu harus konfirmasi tentang waktunya juga dan konfirmasi orang pokoknya mah dikirim tidak bisa begitu. Yang cerdas itu kudu katarima dan harus dimakan dan enak dimakan sebab ulah kieu kajeun meuli eta meresa teh jebal liat pan amek-amekan ganyana kurang haseum basi dan sebagainya. Bahkan dalam Quran itu disebutkan surat Al-Maidah min ausati ma tut'imuna ahlikum sama makanannya dengan makanan yang biasa kita makan. Yang enak tuh mengundang mereka. Bapak, ibu dengan keluarga 5 orang diundang ke tempat saya untuk buka bersama. Nah itu enak. Sebab kita makan dengan orang-orang miskin. Sebab nanti yang pertama masuk surga, sarolehnya semuanya itu soleh itu. Itu teh ahli surga unggul. Nah di antara orang itu orang miskin. Yang pertama dia orang miskin dulu. Bahkan orang kaya yang ada yang tertunda. Kecuali orang kaya itu di gerowan eta can sok sareng abdi cenah tuang masuk. Dan kita juga dalam melaksanakan memberi makan it'amul masakin supaya kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Kan yang mendustakan agama teh yadu yatim wala yahudu ala ta'ami miskin. Dina surat Al-Haqqah juga ada wala yahuddu ala ta'ami miskin. Miskin itu selalu dikaitkan dengan to'am atau it'am, memberi makan. Nah itu tentang fidyah, kita harus cerdas supaya tidak mubadir dan benar-benar diterima, harus dikawal itu, dikawal. Kemudian ada yang kedua, ini tidak ada kewajiban fidyah, tapi memberi makan kepada orang yang shaim. Nah, tadi kita mau kaya mau miskin, kan ada orang kaya yang diberi seperti di jalan itu. Ketika kan di Bandung macet, apalagi Sabtu sore itu macet, ada orang yang ketinggalan mobil Mercy, mobil Fortuner, mobil no awis teh. Gitu wah kliuk moehna teh kitunya mangkaning geus adan. Tina motor atuh Bapak pajogi ieu cenah cai sareng ieu. Tuh, diberiina kun miskin.
Keluar kumaha kan macet. Karena itu kita harus siap membawa makanan, memberi makan. Tetapi kalau persistri itu kita mah jihad, dakwah, itu saha we di pasihan kita mah. Sebar tajil itu. Tapi kalau fidyah harus ke orang miskin. Ada orang-orang yang rajin ibadah, i'tikaf. Kan tidak mungkin bapak-bapak i'tikaf semua. Engke saha di pasar. Ya. Ibu-ibu tidak boleh i'tikaf. Kalau ibu-ibu i'tikaf jadi batal. Justru i'tikaf itu menghindari ibu-ibu. Kari-kari ibu-ibu ngagoler di masjid. Bapak-bapak teh sok kepo. Kan pernah aduh khusus eta teh naon teh aya tenda gitu. Kan Jumaah ibu-ibu kan teh Jumaah. Da teh mana nanyakeun, ustad nanyakeun, saha cenah eta? Urang mana ku budak ditoong gitu. Bukan mariweuh. Zaman Rasul juga begitu. Ada istri Nabi malahan mah i'tikaf bersama Rasul. Rasul tidak tahu dah nganggo tenda. Barang ditingali kata Rasulullah bongkar semuanya. Sampai Rasulullah tidak i'tikaf pada bulan itu. Karena kesal kepada istrinya, i'tikaf semuanya. Pakai tenda begitu. Pas sampai begitu. Kata Rasulullah, bongkar. Ini menunjukkan jangan i'tikaf. Bagaimana kalau ibu-ibu ingin pahala i'tikaf? Memberi makan kepada orang yang i'tikaf. Kan sama tadi juga. Siapa yang memberi makan kepada orang yang shaim, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang shaim itu. Jika orang yang shaimnya itu i'tikaf, sama i'tikafnya, pahalanya. Ini yang kita inginkan i'tikafnya atau pahalanya. I'tikaf cenah sugan we atuh cenahnya i'tikaf meunang naon we, setaetan teu meunang ulah meunang naon wae. Kudu pahala. Sebab ada juga orang yang i'tikaf, saya pernah itu. Cenah bapak i'tikafnya Ustaz lah di imah mah riweuh. Cenah gitu. Pamajikan minta duit wae, budak minta baju, cenah abdi mah cicing we di. Itu mah orang yang lari dari kenyataan. Dan lari dari tanggung jawab. Haram hukumnya dia i'tikaf. Sebab meninggalkan kewajiban. Dulu ada tuh orang Cimahi. Kolonel atas maut nama. Kolonel itu yang suka ya, jadi purnawirawan. Dia itu suka mengantar-ngantar saya. Suatu saat, Ustaz saya mau i'tikaf. Buat apa? Itu orang Solo. Buat apa Mas i'tikaf? Saya kan masa Ustaz Ahmad dapat pahala saya tidak? Kan Mas itu pengusaha catering, kirim saja ke sini. Mau pahalanya, mau i'tikafnya. Saya mau pahalanya. Kirim aja berapa aja. Tuh. Rutin tiap tahun teh, tiap itu memberi 10 gitu, makan. Tapi sampai tanggal hari ke-9, sebab hari ke-10-nya tidak. Itu pahalanya besar. Orang yang i'tikaf kan satu orang, satu pahalanya. Yang memberi nggak makan 10, langsung 10. Kali 9 hari sudah 90. Tapi yang cerdas pisan mah yang i'tikafnya mayar. Itu ya. Jadi mayarkeun sajen. Jadi ya i'tikaf dapat pahala dari dirinya, kemudian yang lain. Apabila ada orang yang i'tikaf itu orang miskin, itu bisa masuk fidyah nu tadi kadinya. Ini khusus untuk orang miskin. Apabila bapak ibu katitipan uang fidyah, peserkeun we kana beas, piraku da teu apa teu tersep kana sangungnya. Peserkeun karena makanan gitu. Boleh saja dikasihkan uang dengan curigana teh tadi lah. Itu peserkeun kana puasa, jaman lahir mah. Ya puasa teh mah wadoraka ongkoh teh. Aya pahala oge, tapi ari maca Quran ngau puasa teh. Teu nya. Nah, karena itu kita harus cerdas. Dan saya tidak setuju apabila ada orang yang mengkomersilkan penyelenggaraan i'tikaf. Ada beberapa masjid, mudah-mudahan sekarang tidak ada. Jadi dibuka masjid ini untuk i'tikaf, pendaftaran 500.000 berarti satu hari itu 50.000 makannya. Ya 10 hari itu.
Jadi lamun takdirkeun lebaran teh iraha, ternyata 9 hari kan ada ya. Isukan lebaran, da teu dibalikeun deh duit 100.000. Panitia mah tara intikaf. Eta we ngitung duit gitu. Ustadz henteu, da aya ceramah sagala dirinya teh. Nah itu mungkin juga cerdas dia juga itu. Cerdas mencari uang, membisniskan. Nu ieu ikhlas ibadah, da ikhlas cenah abdi mah. Seharusnya tidak begitu. Tampung saja yang itikaf, berapa kemampuannya, kemudian cari memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak sempat itikaf. Supaya ini dapat pahala, ini juga dapat pahala ya. Sebab kalau nu ieu mayar, nu ieu rek mayar teh ditolak, yang dapat pahala yang itikaf saja. Atau kita jamin, Bapak mau itikaf, adi mah itikaf kumaha atuh keneangan biasa poe teh hararese. Dia bawa resiko begini. Berapa keluarga Bapak? Saya jamin Bapak itikaf. Aya tadi pameungpeuk nu kitu teh. Abdi mah itikaf we cenah. Aya kumaha dahar barudak, ada yang menjamin. Bagus itu. Apalagi manehna teh sok adana hade deui. Pan aya sok adana goreng. Tapi diarepkeun we ari adan magrib mah ya gitu, membaca Quran gitu, rajin ibadahnya. Keluarganya juga dijamin, berarti kita dapat pahala yang banyak. Itulah yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Jadi tidak semuanya itikaf. Kata Rasul juga, siapa yang mau itikaf, itikaflah pada 10 malam terakhir, 10 hari terakhir. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum ditambah. Nah, mangga Bu. Ya. Satu kali makan, 1 hari tidak siam, 1 kali makan. Jadi kalau orang miskin itu makannya 2 kali, maka sudah 2 hari. Ya. Hayang sekaligus kumpulkan saja 60 orang miskin, beri makan 1 kaligus. Daya 30, ya 2 kali makan. Begitu. 1 hari teh 1 kali. Walaupun yang nu dipidyahannya 3 kali makannya. Ya, tapi seharusnya enak dengan makanan, ya. Bukan melahirkan, bukan menyusui, kodo. Iya, tapi kodo itu bukan karena menyusuinya, karena melahirkan karena nifasnya. Kan nifas heula mameh melahirkan, mameh nyusui teh nya. Melahirkan dulu, menyusui dulu. Kodo. Beres nifas. Oh, iya. Hamil lagi. Oh. Ya. Ya. Ya, dibayar nama kapan saja. Allah itu tidak maksa. Malahan ada orang yang berdoa abdi mah siam alim cenah pidiah alim. Eta syaratnya hanya 2. 1 sangsara, 2 geringan. Bebas. Kodo tidak, pidiah tidak. Nah, narima ti batur deh. Ya gitu Bu. Jadi boleh. Islam itu agama yang mudah.
teu kabayar nu ayeuna da kabujeng nyusuan. Ya, da bayar saja nanti. Tidak mampu mah tidak dipaksa. Ya. Tadi oke pan, ya tidak mampu, ya saumnya tidak mampu, bayar fidyah tidak mampu, bebas dari kewajiban. Hayong gitu, ente. Gitu ya. Ya. Tadi itu apa? Ya. Pengertian miskin, ada fakir, ada miskin. Itu dua hal yang berbeda. Tetapi bisa satu manehna teh nya fakirnya miskin sebut fakir miskin. Aya di nu kafir miskin, tong dibere eta mah. Orang fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya penghasilan. Koreh cok, termasuk koreh cok. Nah, aya gitu. Aya duit koreh cok. Tah, beda itu teh. Fakir. Kalau orang miskin itu ada, tapi tidak cukup. Miskin itu bahasa Arab artinya pikarunyaeun. Jadi kalau ada anak lari jatuh, miskin cik orang Arab itu maksud karunya teuing, padahal budak nu beunghar teh. Jadi miskin teh pikarunyaeun gitu. Jadi lingkungan saya katakan tadi di Arab Saudi nu boga mobil. Yang sebut miskin tuh lingkungan kita. Dalam hadisnya tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya diberikan kepada orang miskinnya. Jadi di sana. Mun di lingkungan kita, lingkungannya gitu, lingkungan kecil dulu tadi kan tetangga, keluarga ya, tetangga, kerabat. Tidak ada lingkarannya makin besar. Kita jangan sampai di jalan wah pikarunyaeun cenah. Apalagi ini maaf ya, Ciganitri zaman dulu, wah pikarunyaeun da teu make sepatu, teu make sena, bajuna hideung, mangwa pacul. Padahal nu boga sawah eta teh. Maknya ka sawah kudu make dasi atuh. Make jas. Ya banyak gitu, di lembur banyak. Orang kaya pakai mobil. Itu di mobilnya teh eueuh keur eta keur garasina dicicing di luar batur ge arapaleun eta teh can lunas mobilnya teh imahnya belum lunas lagi gitu. Jadi jangan dilihat dari itu. Nanti juga ketika bayar zakat ya, bayar zakat entong eta mah cenah motorna PCX cenah imahna alus padahal motorna meunang ngiridit. Rumahnya juga kontrak. Jangan dicoret dari daftar mustahik. Karena itu tadi harus kita kenal ya. Coba saja ya. Kalau jangan dicari-cari begini, Bapak penghasilan berapa? Terus sebulan berapa? Tidak, kalau sudah kena tidak usah dicari. Katingali ka warung teh lunas. Makanannya juga budakna yang jajan nepi ka digebug atau budak teh. Gitu. Bakat kutu boga duit itu artinya orang yang sudah kita kenal gitu ya. Jadi ukuran lingkungan aja gitu. Pak Ji. Ya. Di dalam Quran itu au ala safarin. Tidak au Musa ala safarin. Di ala safarin itu dalam perjalanan. Jadi kalau orang yang mau safar besok, tetap saja dia harus punya niat masih di rumahnya ya. Harus punya niat untuk melaksanakan ibadah siam, bahkan harus makan sahur.
Kan Pak niat dengan sahur nanti. Kalau sahur berarti niat itu, tidak usah diucapkan niatnya. Nah itu harus begitu dan itu wajib. Nanti ketika safar, kemudian ada masalah, aduh cenah riut cenah. Ieu mah cenah riut ieu mah kudu ku sangu cenah kitu. Pan ayanya, ibu-ibu rieutna di pasihan lanong teh alimun hayang ku baso atuh. Ibu-ibu mah basona nu ada. Nah, itu baru boleh buka. Kayak gitu mah. Nah cenah teh sahur aya panggilan ke Jakarta teh pejakeun tah panggilan teh jam 6 teh eta anu teh sarapan aya WA deui teu jadi dialihkan ke esok atau teu make WA ieu cenah aya surat panggilan cenah poe eta teh poe Sabtu teh cedak init pisan barang dibuka naon da Ahad 2 rakaat teh Pak. Jadi ala saparin begitu ya gitu. Kepaksa saya kudu init mah mah. Nah, tapi kalau sudah mudik misalnya 2 hari, berarti kan malamnya juga itu ala saparin dalam perjalanan. Tetapi nanti di akhir ayat itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetap saja harus punya yang sakit juga. Tapi sakitnya sakit riut. Adik itu mah sakit harus minum obat siang hari. Pan minum obat rupa-rupanya teu kaharti ku urang nu ima 2 kali sehari ya, 3 kali aya sebelum makan, aya sesudah makan, sebelum tidur aya teh. Sebelum mandi. Sudah mandi. Nah, kalau itu sakit boleh. Dia tidak niat siam, tapi imah rieuh cenah. Terus sare batur sahur masa barang hudang cager. Nah, itu juga. Jadi tetap saja gitu. Ya, alasan. Itu bagus pertanyaannya, sebab Kak Kemo tadi kita menerangkan yang ini, menerangkan tentang mutik. Kalau tidak lagi saya sambung nih hiji deui. Tadi hiji deui. Oh iya. Yang paling banyak pahala itu ibu-ibu. Nah, sebab ibu-ibu mah bangun jam berapa? Bapak-bapaknya bangun jam berapa? Berarti akur di mana-mana. Kalau ibu-ibu tidak siap, apakah masih bangun? Masih masak? Pan esoknya tidak siap. Masak ya. Kalau nanti kan kodo ya. Nah, iya kan head itu kan kodo. Waktu kodo apakah bapak-bapak ikut siap? Tuh hebat ibu-ibu. Yang rajin tadarus ibu-ibu. Setelah subuh ibu-ibu mah naon? Ayo bapak-bapak. Ini data di sini sebelah kiri. Tapi tidak semuanya. Karena itu bapak-bapak apabila kasihan kepada ibu-ibu, siapkan eta hadiah lebaran 3 setel. 3 setel ya. Nah itu. 3 setel teh hiji mukenana sang sajadahna kedah sae. Anu kadua kedah kange eta teh silaturahim. Piraku kudu make mukena. Nu katilu kange silaturahim ka kebon binatang. Banyak gogoberan gitu nya. Nya pan makan bersama di ditu teh. Aya urang dieu nya. Da abdi mangalanggung kadinya, wah ceeta ieu. Abdi mah terang palarang teh tina eta we, tina merek angkotna. Nah, apabila ibu-ibu masak untuk keluarganya 10 orang, itu dapat pahala. Dengan masaknya itu, yang siam enak makannya, merasa tenang dan dapat melaksanakan siam. Insya Allah di bumi sabaraha nu siam. Nah, anu masak sabaraha tah anu masak nu kenging pahala. Tapi harus diimbangi tadi juga nya gitu. Ulah dugi ka rek masak teh ibu-ibu teh bingung lantaran ibu sok bingung masak naon. Upami nyebat masak naon artosna tos aya. Nah iya da ieu mah ek nyebut masak naon teh. Saya hari ini masak apa? Berarti ada uangnya. Saya apa hari ini saya masak? Tuh beda apa? Hari ini saya masak apa? Apa hari ini saya masak?
Kan aya artosna kita mah. Gitu insyaallah kenging pahala. Kantenan burang kalihna teh itikaf, kantenan burang kalihna teh rajin maca Quran. Wah eta mah ngabantu pisan, pahalanya besar. Lamun budakna coba bedegong, coba teu siam, mending keneh ngurus hayam. Ada budak gering langsung ke rumah sakit, ke dokter spesialis, cabak pungko 100.000, ari hayam gering mah. Da tadi oge sakali deui cenanya hiji. Selanjutnya dalam ayat itu ada faman tatawwa khairon fahuwa khairullah. Siapa yang lebih dari ketentuan maka akan baik juga baginya. Walaupun dalam hadis itu memberi makan iftar, cobalah dengan sahurnya. Tah ieu cenah kange fidyah, ieu mah kange acukna. Tah tatawwa khairon. Itu akan dilipat gandakan sama dengan iftar nu tadi, tatawwa itu. Sebab ibadah itu ada dua, ada ibadah maliyah, ada ibadah nafsiyah. Kalau ibadah nafsiyah seperti sholat tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Tapi kalau ibadah maliyah boleh dikurang, boleh lebih. Misalnya bapak-bapak jadi panitia zakat. Aya we orang kadinya mau memberi beras untuk zakatul fitri ya. Tanya ke bapak teh, keluarga berapa? Ada 5. Ini satu orangnya kan 3 kilo, berarti berapa kilo? 15 ya, nah, 15 kilo. Tapi masihan 5 kilo, ditampi mah tidak bisa apa, can bapak kurang, can 10 kilo deh, tong gitu. Itu kurang dari ketentuan, sebab orang miskin juga ingin berbuat baik. Tetapi jangan dicoret dari daftar mustahik, entong cenah eta medang mere. Bukan begitu, hitung berapa orang. Dia itu perlunya misalnya jadi 10 kilo, nah kita beri saja 10 kilo nanti haknya. Itu tatawwa. Yang tadi juga tatawwa itu ya dia untuk bayar fidyah cukup untuk satu makan, tapi pasihan lalawuhna lah kange takjilna. Kade takjil teh anu sohih mah ku korma. Sanes ku bala-bala kolek ceno teu aya dalieuna. Tapi korma lagi nu sae ulah korma Kairo condong. Ya, sudah ya. Diberikan pada bulan Ramadan. Nah, itu cara cerdas memberi fidyah itikaf. Walaupun nanti bapak-bapak tidak ada kewajiban fidyah, juga tidak mau itikaf, tapi kita perhatikan jangan sampai mau itikaf. Nah, itikaf juga sama harus ada konfirmasi, harus dijadwal. Jangan sampai hari Senin macak makanan banyak sanggup teh. Salah satu aya anu masih. Jadi harus dijadwal. Daftar takjil juga ya, didaftar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi ilmu dan ilmunya menjadi amal soleh, menjadi keyakinan. Walaupun kita tidak akan melaksanakan yang dianjurkan tadi, kita bisa memberi orang lain, memberitahu orang lain supaya kita dapat pahala. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kemudian orang yang ditunjukkan itu melaksanakan sesuai yang kita tunjukkan, maka kita akan mendapat pahala sama dengan orang itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Semoga apa-apa yang telah Al-Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi Al-Ustadz dan jamaah sekalian. Kita tutup saja kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.